Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Rizaldi, NPM 25522133, mahasiswa program Pascasarjana Program Magister Manajemen Universitas Islam Riau, akan menjelaskan materi analisis BCG pada PT Mitra Vigo Mandiri. Presentasi ini akan menganalisis posisi PT Mitra Vigo Mandiri menggunakan matriks Boston Consulting Group BCG, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saat ini, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk pertumbuhan masa depan. Memahami matriks Boston Consulting Group BCG. Pertama, start atau bintang. Pangsa pasar tinggi. Pertumbuhan tinggi membutuhkan investasi besar untuk menjaga pertumbuhan. Kedua, question mark, tanda tanya. Pangsa pasar rendah, pertumbuhan tinggi, potensi besar namun berisiko. Perlu keputusan investasi yang cermat. Ketiga, cash cow, sapi perah. Pangsa pasar tinggi, pertumbuhan rendah, menghasilkan uang lebih dari yang dibutuhkan untuk mempertahankan pangsa pasar. Keempat, dog atau anjing. Pangsa pasar rendah, pertumbuhan rendah, umumnya tidak menghasilkan banyak uang dan perlu dipertimbangkan untuk dihentikan. Matriks BCG membantu perusahaan menganalisis portofolio bisnis mereka berdasarkan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. PT Mitra Vigo Mandiri didirikan pada tahun 2017, sebelumnya bernama CV Vigo Mandiri. Perusahaan ini bergerak dalam bidang transportasi angkutan barang. Pertama, tahun pendirian PT 2017. Kedua, core bisnis transportasi angkutan barang. Tiga, fokus distribusi logistik dan pengiriman efisiensi. Transportasi dari CV ke PT menandakan komitmen terhadap ekspansi dan peningkatan profesionalisme dalam pelayanan. Analisis posisi saat ini. PT Mitra Vigo Mandiri sebagai question mark. Berdasarkan analisis BCG, PT Mitra Vigo Mandiri kemungkinan besar berada di posisi question mark. Mengapa question mark? Pertama, pangsa pasar relatif rendah. Sebagai perusahaan yang didirikan pada tahun 2017, PT Mitra Vigo Mandiri menghadapi persaingan ketat dari pemain lama dan baru di industri transportasi barang yang sudah mapan. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan industri tinggi. Sektor transportasi dan logistik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan, didorong oleh e-commerce, infrastruktur yang baik, dan peningkatan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, potensi PS investasi. Dengan pasar yang tumbuh pesat, ada peluang besar untuk ekspansi, tetapi ini memerlukan investasi strategis dan penetrasi
pasar yang agresif. Keunggulan posisi ? Pertama, potensi pertumbuhan besar. Dengan pasar yang berkembang pesat, ada ruang luas bagi PT Mitra Vigo Mandiri untuk meningkatkan pangsa pasar secara signifikan. Selanjutnya, fleksibilitas dan agilitas. Sebagai pemain yang lebih baru, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dibanding pemain besar. Selanjutnya, peluang diferensiasi. Kesempatan untuk mengembangkan layanan unik atau model bisnis baru yang membedakan dari pesaing, seperti pengiriman khusus atau teknologi logistik terkini. Kelemahan posisi ? Pertama, kebutuhan investasi tinggi, membutuhkan modal besar untuk ekspansi armada, teknologi, dan pemasaran demi mengamankan pangsa pasar. Selanjutnya, resiko kegagalan tinggi. Investasi tidak selalu menjamin keberhasilan. Ada risiko kehilangan modal jika strategi tidak tepat. Selanjutnya, persaingan intens. Berhadapan dengan perusahaan yang lebih besar dan mapan, serta pendatang baru yang juga agresif. Selanjutnya, ketidakpastian arah strategis. Perlu keputusan strategis yang tepat untuk menentukan apakah akan berinvestasi besar atau meminimalkan kerugian. Saran strategis: mengubah ? menjadi start. Untuk memanfaatkan potensi ? PT Mitra Vigo Mandiri perlu mengambil langkah-langkah strategis yang berani. Pertama, investasi strategis. Fokus pada area pertumbuhan tinggi dengan potensi keuntungan terbaik. Inovasi layanan. Diferensiasi melalui layanan bernilai tambah atau teknologi. Selanjutnya, fokus pasar niche. Mengidentifikasi segmen pasar yang kurang terlayani untuk penetrasi yang lebih mudah. Implementasi saran. 1. Investasi dalam teknologi logistik. Saran mengimplementasikan sistem pelacakan GPS real-time, aplikasi mobile untuk pengemudi dan pelanggan, serta platform manajemen inventaris berbasis cloud. Manfaat: meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, kepuasan pelanggan, dan mengurangi biaya. 2. Pengembangan layanan last mile delivery spesialis. Saran: menawarkan layanan pengiriman khusus untuk e-commerce atau barang-barang bernilai tinggi di perkotaan dengan waktu pengiriman yang terjamin. Manfaat: membangun reputasi sebagai penyedia layanan yang handal dan premium, menarik pelanggan dengan kebutuhan spesifik. 3. Kemitraan strategis. Saran:
menjalin kemitraan dengan perusahaan e-commerce besar, distributor regional, atau bahkan perusahaan manufaktur untuk menjadi mitra logistik utama mereka. Manfaat: mendapatkan volume pengiriman yang stabil, akses ke jaringan distribusi yang lebih luas, dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan. Keempat, fokus pada logistik berkelanjutan. Saran: mengadopsi kendaraan listrik atau hybrid, mengoptimalkan rute untuk mengurangi emisi, dan menawarkan opsi pengiriman hijau kepada pelanggan. Manfaat: menarik pelanggan yang peduli lingkungan, memenuhi tuntutan regulasi yang akan datang, dan membangun citra perusahaan yang positif. Kesimpulan: dengan strategi yang tepat, PT Mitra Vigo Mandiri memiliki potensi besar untuk tumbuh dari posisi menjadi start di industri transportasi angkutan barang Indonesia. Visi jelas, mengidentifikasi dan berkomitmen pada tujuan pertumbuhan yang ambisius. Investasi berani, mengalokasikan sumber daya secara bijak untuk mendukung inovasi dan ekspansi. Diferensiasi kuat, membangun keunggulan kompetitif yang jelas di pasar. Demikianlah materi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.